Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi kepada saya Amelia Sofia, NIM 2520218. Saya dari kelas 6D PTIK. Dimana video pada kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester mata kuliah jaringan nirkabel. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama yaitu konsep jaringan nirkabel, yang kedua mengenai perangkat keras jaringan nirkabel, yang ketiga implementasi jaringan nirkabel di berbagai bidang, dan yang terakhir adalah WIPAD. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu konsep dasar jaringan nirkabel. Baik, pada bab ini saya akan membahas tentang yang pertama yaitu tentang jaringan nirkabel. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat, di mana kita tidak memerlukan kabel dalam transmisi datanya. Artinya kita dapat berhubungan meskipun kita meskipun jarak kita dari router itu jauh. Jaringan nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio, dan infrared untuk mengirimkan data antar perangkat. Selanjutnya kita masuk kepada contoh jaringan nirkabel, di mana kita dapat menerapkan jaringan nirkabel ini pada kehidupan sehari-hari, di mana kita memiliki handphone. Di handphone itu ada beberapa bentuk jaringan nirkabel. Salah satunya seperti ada WiFi dan ada Bluetooth. Itu merupakan contoh dari jaringan nirkabel. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi jaringan nirkabel, di mana secara umum fungsi dari jaringan nirkabel ini adalah sebagai jembatan, untuk antar perangkat agar dapat saling terhubung dan saling bertukar data, atau dapat terkoneksi internet. Kalau zaman dahulu belum ada yang namanya jaringan nirkabel. Jadi sekarang zaman semakin canggih, maka dengan penggunaan jaringan nirkabel ini dapat memudahkan kita dalam mengirimkan data dan tidak perlu waktu yang sangat lama. Kita masuk yang ke selanjutnya yaitu mengenai manfaat jaringan nirkabel. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari jaringan nirkabel yang dapat kita rasakan. Yang pertama, jaringan nirkabel itu praktis, artinya kita dapat menggunakan jaringan nirkabel di mana saja, di tempat mana saja, ketika dia dapat terhubung dengan jaringan internet. Maka kita bisa menggunakan jaringan nirkabel itu. Makanya jaringan nirkabel ini disebut dengan praktis. Kemudian kita masuk kepada manfaat yang kedua yaitu konfigurasi yang mudah, di mana kita dapat menggunakan konfigurasi jaringan nirkabel ini dengan mudah. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada perluasan lebih mudah.
Artinya kita dapat memperluas jaringan kita dengan alat yang ada. Kemudian yang keempat, jaringan nirkabel ini juga memberikan manfaat pada keamanan, di mana jaringan nirkabel ini berkembang sangat pesat sehingga dia juga memiliki keamanan yang tingkatnya lebih tinggi. Selanjutnya adanya meningkatnya produktivitas. Selanjutnya kita masuk kepada kelebihan dari jaringan nirkabel, di mana jaringan nirkabel ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama, ketika jaringan nirkabel mengalami gangguan, maka dapat lebih mudah diperbaiki dan tidak membutuhkan kabel yang mahal. Selanjutnya yang ketiga yaitu biaya maintenance yang lebih rendah. Selanjutnya ada juga kelebihannya yaitu dapat menjangkau daerah-daerah terpencil. Selanjutnya tidak membutuhkan tempat yang luas. Dan yang terakhir yaitu ada kelebihannya, kecepatan transfernya stabil meskipun tidak menggunakan kabel. Selanjutnya kita masuk kepada kelemahan jaringan nirkabel, di mana ada beberapa kekurangan yang ada pada jaringan nirkabel. Yang pertama, biaya pengembangannya lebih mahal meskipun mudah dilakukan. Yang kedua, cuaca sangat berpengaruh pada jaringan nirkabel, sehingga saat terjadinya hujan dan petir, maka jaringan tak ditemukan. Yang ketiga, keamanan jaringan nirkabel tidak stabil seperti jaringan kabel. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis jaringan nirkabel. Yang pertama ada WLAN, WMAN, WWAN, dan WPAN. Yang pertama kita akan membahas yang namanya itu WLAN. WLAN kepanjangan dari Wireless Local WLAN, Local Area Network. Nah, WLAN memungkinkan dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk saling bertukar data dan informasi. WLAN menyediakan koneksi melalui access point. WLAN ini biasanya digunakan pada perkantoran dan sekolah. Selanjutnya kita masuk kepada WMAN adalah Wireless Metropolitan Area Network. Dapat saling menghubungkan di beberapa titik metropolitan. Selanjutnya ada yang disebut dengan WWAN, yaitu Wireless Wide Area Network, merupakan wireless yang digunakan dengan pengguna terkoneksi jaringan pribadi atau publik dari jarak jauh. Jangkauannya sangat jauh hingga sampai satu negara. Selanjutnya ada yang disebut dengan WPAN, yaitu Wireless Personal Area Network, merupakan jaringan nirkabel yang
jangkauannya sangat kecil, biasanya jangkauannya mencapai 10 meter. Contohnya seperti Bluetooth yang ada pada handphone, tablet, maupun laptop. Selanjutnya kita masuk kepada cara kerja jaringan nirkabel atau jaringan wireless, di mana adapter atau wireless card yang akan mengirimkan atau menerima gelombang radio. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu perangkat keras pada jaringan nirkabel. Yang pertama ada router, di mana router adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal dan mengatur lalu lintas data antar jaringan lokal dengan jaringan luas, misalnya seperti internet. Nah, jaringan router nirkabel ini dapat atau mampu meningkatkan. Router nirkabel ini memiliki kemampuan tambahan, di mana menyediakan peningkatan konektivitas pada perangkat yang terhubung melalui Wi-Fi. Di mana contoh Wi-Fi populer yaitu ada yang pertama TP-Link RSRC7, yang kedua ada Asus RT AC68U. Selanjutnya kita masuk kepada kelebihan yang ada pada router. Yang pertama, dapat mendeteksi dan mengoptimalisasikan dari berbagai macam media. Yang kedua, memberikan layanan video yang dapat disesuaikan dengan aplikasi yang digunakan. Yang ketiga, meluaskan cakupan layanan di berbagai cabang. Selanjutnya, jika ada kelebihan router, maka pasti ada kekurangannya. Maka di sini saya akan membahas kekurangan dari router, yaitu yang pertama, tidak tahannya hardware seperti hard disk. Yang kedua, tidak tahan terhadap cuaca. Yang ketiga, jika router tidak berfungsi, maka tidak dapat dijalankan atau tidak dapat berfungsi. Bila router jaringan bermasalah, maka tidak dapat berfungsi atau berjalan. Selanjutnya, perangkat keras jaringan nirkabel yang kedua, yaitu ada yang disebut dengan nama access point. Access point adalah perangkat yang digunakan untuk membuat titik nirkabel. Access point ini bertanggung jawab dalam mengirim dan menerima data nirkabel dari perangkat
jaringan nirkabel dengan jaringan kabel. Akses point ini sering digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan WiFi. Contoh akses point ini adalah yaitu Netgear PowerSafe. Selanjutnya kita masuk kepada kelebihan akses point, di mana sistem akses point dapat melayani PC melayani banyak PC. Yang kedua, dengan menggunakan akses point, maka pengaturan PC klien lebih mudah dan mengetahui adanya komputer yang dapat memancarkan sinyal akses point. Selanjutnya kita masuk kepada kekurangan akses point, di mana akses point ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah masih memiliki konfigurasi yang sangat lemah dan keamanan yang tidak kuat. Yang ketiga, kita masuk kepada contoh perangkat keras jaringan nirkabel, yaitu ada antena. Antena adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas sinyal. Antena contoh dari antena eksternal yaitu salah satunya yaitu ada yang disebut dengan TP-Link. Selanjutnya kita masuk kepada kelebihan yang ada pada antena, di mana yang pertama, antena ini di mana kelebihan pada antena yang pertama yaitu koneksi jarak jauh, di mana antena mendukung koneksi dari jarak jauh. Dan yang kedua yaitu yang pertama yaitu kelebihan yang ada pada antena yang pertama yaitu komunikasi jarak jauh, di mana antena mendukung komunikasi jarak jauh. Yang kedua yaitu ada koneksi yang tidak terputus. Maksudnya adalah koneksi yang tidak terputus, maksudnya adalah antena dapat memastikan koneksi yang tidak terputus-putus. Selanjutnya kita masuk kepada kekurangan yang ada pada antena. Yang pertama yaitu kekurangan dari antena itu yaitu yang pertama, terbatasnya jangkauan. Hal ini disebabkan atau dipengaruhi oleh yang pertama frekuensi, yang kedua daya transmisi, dan yang ketiga ada karakteristik dari lingkungan yang ada. Yang keempat, contoh perangkat keras jaringan nirkabel yaitu ada repeater. Repeater adalah piranti yang berfungsi untuk menerima sinyal kemudian mentransmisikan ulang sinyal tersebut untuk menjangkau
untuk mencapai daya jangkau yang lebih luas. Kemudian yang kelima ada yang disebut dengan bridge atau disebut juga dengan jembatan, di mana piranti yang dapat menghubungkan dua jaringan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi implementasi jaringan nirkabel di berbagai bidang. Yang pertama ada WiFi. WiFi adalah teknologi yang pertama, yaitu ada WiFi. WiFi adalah perangkat nirkabel yang memungkinkan perangkat komputer, laptop, atau ponsel pintar dan lain-lain untuk berinteraksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Yang kedua ada yang disebut dengan tethering. Tethering adalah suatu perangkat yang dapat membagi jaringan dengan perangkat lain tanpa menggunakan kabel. Yang ketiga ada yang disebut dengan radar, di mana dia tidak menggunakan kabel melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya ada yang keempat yang disebut dengan Bluetooth, di mana menggunakan gelombang radio untuk bertukar data dengan jarak tertentu. Yang kelima ada yang disebut dengan GPS, di mana ia menggunakan satelit dan waktu yang tepat untuk menentukan lokasi yang ada di bumi. Selanjutnya ada yang disebut dengan jaringan seluler yang mentransmisikan data lewat sinyal melalui gelombang udara. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang WIPAN. WIPAN kepanjang atau singkatan dari yaitu Wireless Personal Area Network. WIPAN adalah jenis jaringan pribadi yang menggunakan teknologi komunikasi nirkabel untuk berkomunikasi dan mentransfer data antar perangkat. WIPAN disebut juga dengan jaringan nirkabel jarak pendek. WIPAN dapat terdiri atas perangkat pribadi seperti ponsel, PDA,
laptop, ponsel, PDA, laptop, dan juga notebook. WIPAN ini dapat mencapai jangkauan jaringan hingga 10 meter. Selanjutnya kita masuk kepada jenis WIPAN yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada Bluetooth, kemudian nanti ada home ref, kemudian ada Zigbee, kemudian ada infrared. Yang pertama kita akan membahas mengenai Bluetooth. Bluetooth adalah jenis WIPAN yang menjanjikan ponsel untuk menghemat energi. Menjanjikan ponsel transmisi yang hemat energi. Yang kedua ada home ref, merupakan melakukan transmisi data tanpa perlu amplifier. Kemudian ada Zigbee, merupakan WIPAN yang memiliki fungsi untuk yang ketiga yaitu ada Zigbee, merupakan WIPAN memiliki fungsi utama menghubungkan piranti sebuah jaringan lewat media nirkabel. Zigbee memiliki fungsi utama untuk menghubungkan piranti sebuah jaringan lewat media nirkabel. Selanjutnya ada yang disebut dengan infrared, contohnya seperti pada remote televisi. Selanjutnya kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan WIPAN. Yang pertama kita akan membahas mengenai kelebihan WIPAN. Selanjutnya kita akan masuk kepada tujuan WIPAN, di mana WIPAN memiliki tujuan sebagai memungkinkan konektivitas nirkabel yang praktis, memungkinkan tujuan WIPAN yaitu yang pertama memungkinkan konektivitas nirkabel yang praktis dan efisien antar perangkat dalam jarak dekat. Selanjutnya kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan WIPAN. Yang pertama, kelebihan WIPAN adalah konsumsi daya rendah, mobilitas yang tinggi, kemudian kemudahan dan kecepatan instalasi, fleksibel, kemudian biaya lebih murah dan scalable. Kemudian sekarang kita masuk kepada kekurangan dari jaringan WIPAN. Yang pertama yaitu kekurangannya, yang pertama jarak jangkauan pendek dan data rate yang rendah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kata yang salah dan janggal, saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.